Halo sahabat RSD, saya Dr. Fenardi Majid, spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspesialisasi onkologi ginekologi. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu kanker serviks. Kasus kanker ini di Indonesia tuh angkanya masih tinggi. Sebenarnya saking tingginya, gitu ya, Indonesia tuh merupakan peringkat ketiga kalau nggak salah ya, di antara negara-negara Asia Pasifik saat ini. Saat kita berbicara mengenai kanker serviks, itu ada dua definisi, yaitu satu kanker, yang kedua serviks. Jadi kanker itu merupakan suatu penyakit akibat sel-sel yang tumbuhnya menjadi abnormal. Artinya ada pertambahan ukuran dan perubahan sifat, yaitu pertumbuhannya menjadi tidak normal gitu. Dan pertumbuhan ini tuh nggak bisa di-stop, dia akan terus tumbuh terus gitu. Yang sifat yang ketiga adalah bahwa dia mempunyai sifat penyebar. Jadi yang tadinya mungkin letaknya di serviks maupun rahim, mungkin kalau tidak diobati dalam waktu 12 bulan gitu, mungkin dia sudah sampai di otak atau di paru-paru. Jadi kalau kita bicara masalah serviks, itu tadi lokasi. Jadi kanker serviks adalah penyakit kanker yang lokasinya di serviks atau mulut rahim. Itu penyebabnya adalah virus human papillomavirus, ya, dimana untuk penyakit kanker serviks ini itu sudah diketahui penyebabnya. Karena sudah diketahui penyebabnya, makanya kita dapat mengikuti perjalanan penyakitnya gitu. Setelah dia terinfeksi, apa sih yang terjadi setelah terinfeksi? Setelah wanita itu terinfeksi oleh HPV, apa yang terjadi? Nah, maka wanita itu akan memasuki suatu fase namanya fase prakanker. Fase prakanker inilah dimana kalau kita menemukan dan wanita itu diobati di fase prakanker itu, maka sembuhnya itu bisa sampai 100%. Caranya gimana? Caranya adalah dengan vaksin dan juga dengan pemeriksaan pap smear. Misalkan, wah dok, saya ditemukan virus HPV di serviks saya gitu. Nah, selanjutnya akan ada pemeriksaan tahapan-tahapan selanjutnya. Salah satunya adalah dengan dilakukan pemeriksaan menggunakan alat kolposkopi ini gitu. Jadi kolposkopi ini mengecek secara lebih detail, secara magnifikasi, diperbesar mulut rahimnya. Di situ kita bisa lihat adanya perubahan dari permukaan serviksnya. Nah, dari situ kalau memang ditemukan adanya suatu kelainan, maka kita akan melakukan pengobatan. Pengobatan itu macam-macam, mulai dari dengan menggunakan cairan, lalu kedua adalah dengan kita lakukan eksisi atau pemotongan sebagian dari serviks. Fase kanker serviks ini dapat terjadi mulai sejak infeksi awal virus HPV, itu tuh paling cepat selama 3 tahun, paling lama mungkin rata-rata selama 15 tahun. Tahapan pertama dalam mendiagnosis penyakit kanker adalah dengan melakukan biopsi. Kalau misalkan sudah kanker serviks, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan stadiumnya. Stadium kanker serviks. Apa itu stadium? Stadium itu adalah tingkat keberatan dari suatu penyakit kanker. Kalau stadium 1 biasanya dia masih di dalam serviksnya. Stadium 2 itu sudah menjalar ke organ-organ di sekitarnya atau di sebelahnya gitu ya. Stadium 3 itu sudah melibatkan adanya suatu penyebaran kelenjar getah bening. Stadium 4 itu sudah melibatkan organ-organ lain yang terjadi penyebaran. Nah, untuk penanganan untuk penyakit kanker itu pada prinsipnya selalu ada 4 ya. Satu adalah operasi, yang kedua adalah radiasi, yang ketiga adalah kemoterapi, yang keempat adalah palliative treatment. Saya rasa mungkin itu ya, pada saat kita berbicara mengenai kanker serviks dan juga pengobatannya. Memang terlalu singkat sih kalau kita berbicara mengenai kanker serviks, tetapi pada prinsipnya adalah kanker serviks itu merupakan suatu kanker yang bisa diobati ya, karena kita tahu penyebabnya. Dan selain diobati, yang paling penting adalah kanker serviks itu bisa dicegah. Dengan cara apa? Dengan cara vaksin dan juga screening atau deteksi dini. Nah, screening vaksinnya, vaksin HPV, saat ini kita di sini di Rumah Sakit PIK sudah ada vaksin yang 9 tipe. Screeningnya atau deteksi dininya itu dengan pap smear dan juga pemeriksaan HPV DNA. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan
terbebas dari penyakit kanker.